Pengenalan kurikulum PIALK 2013. Yang pertama, perkembangan jaringan otak manusia. Bisa dilihat sendiri pada grafik, dimulai masih di dalam kandungan hingga masa dekade. Yang selanjutnya, perkembangan kemampuan kepemimpinan. Bisa dilihat sendiri pada grafik. Hal ini menekankan pentingnya pelatihan peran kepemimpinan diberikan kepada anak usia dini. Yang selanjutnya, perbandingan kemampuan belajar. Bisa dilihat sendiri di sini di grafik jelas terlihat perbedaan antara anak yang sekolah di PAUD dan tidak sekolah di PAUD. Yang selanjutnya, di kurikulum 2013 itu juga menerapkan partnership perusahaan, asosiasi pendidikan, dan yayasan, yang dimana terdapat 3 poin. Yang pertama itu kehidupan dan karir, yang kedua pembelajaran dan inovasi, yang ketiga informasi, media, dan teknologi. Kerangka ini menunjukkan bahwa berpengetahuan melalui core subjek saja tidak cukup, harus dilengkapi berkemampuan kreatif, kritis, berkarakter kuat, bertanggung jawab, sosial, toleran, produktif, dan adaptif. Di samping itu, didukung dengan kemampuan memanfaatkan informasi dan berkomunikasi. Pengertian kurikulum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di sini dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan dari kurikulum sendiri itu berisi kompetensi, isi dan bahan kurikulum itu berisi materi. Cara menerapkan kurikulum itu adalah sebuah proses. Pengaturan kurikulum itu berisi penilaian atau pemantauan. Pengertian kompetensi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. Di sini terdapat kompetensi peserta didik yang berisi sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, yaitu individu, sosial, profesi, dan pedagogi. Komposisi kompetensi pada tiap jenjang meliputi sikap, keterampilan, pengetahuan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, atau SMK, hingga perguruan tinggi. Bisa dilihat sendiri grafiknya. Rangkuman elemen perubahan kurikulum 2013. Elemen kurikulum itu meliputi kompetensi yang berisi keterpaduan sikap, pengetahuan, keterampilan. Isi dari kurikulum itu berpikir tingkat tinggi, terpadu, kontekstual. Proses dari kurikulum sendiri itu meliputi kreatif, kritis, melibatkan orang tua, melakukan bervariasi. Dan terakhir, penilaian pemantauan itu berisi otentik, yaitu pengamatan pada saat kejadian atau alamiah. Selanjutnya yaitu pada kurikulum 2013, di sini terjadi penyempurnaan pola pikir yang tadinya itu berpusat pada guru, sekarang itu
berubah berpusat pada siswa. Bisa dibaca sendiri. Dari penyempurnaan pola pikir itu sendiri terjadilah perubahan pola pikir. Yang pertama itu sumber belajar. Sumber belajar itu bukan hanya guru dan buku teks. Yang kedua itu kelas bukan satu-satunya tempat belajar. Jadi banyak tempat belajar, banyak yang bisa kita dapat untuk belajar dengan beraktivitas. Jadi nyambi. Yang keempat itu menggunakan pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, dan lain sebagainya. Yang kelima itu membuat siswa suka bertanya, bukan guru yang sering bertanya tapi siswa yang aktif untuk bertanya. Yang keenam mengajak siswa mencari tahu, bukan diberitahu. Apa sih ini? Bukan menjelaskan ini apa, namun mengajak siswa untuk mencari tahu apa sih ini. Yang ketujuh itu pembelajaran pengetahuan langsung, keterampilan sikap tak langsung. Yang ke-8 menekankan kolaborasi melalui pengerjaan proyek. Yang ke-9 pentingnya proses. Yang ke-10 mendahulukan pemahaman bahasa Indonesia. Ke-11 siswa memiliki kekhasan masing-masing melalui normal, pengayaan, remedial. Yang ke-12 penekanan pada higher order thinking dan mampu berasumsi. Yang ke-13 pentingnya data terkait pengamatan dan lain-lain. Terima kasih.